Hi everyone, welcome back to my YouTube channel Zezignesia Education. Oke, kita lanjutkan di konten berikutnya. Nah, kita sekarang akan mempelajari tentang Pancasila. Nah, jadi teman-teman berbicara tentang Pancasila pasti berkaitan dengan BPUPKI, PPKI sama tentang pengamalan dari setiap sila. Nah, kali ini kita lihat dari konteks Pancasila secara keseluruhan ya teman-teman ya, karena Pancasila ini yang langganan banget, yang sering muncul gitu dalam beberapa seleksi SKD tahun-tahun sebelumnya. Nah, soal yang saya buat ini, saya mengambil dari berdasarkan pengalaman pribadi saya dan juga saya kombinasikan dengan beberapa sumber gitu ya yang berkaitan tentang Pancasila. Nah, untuk reminder dulu ya bahwa materi tes wawasan kebangsaan ini gitu kan, kalau kita melihat dari Permenpan RB itu ada 5 gitu ya teman-teman ya. Jadi yang pertama adalah tentang nasionalisme, nanti konten menyusul ya yang berkaitan tentang nasionalisme, kemudian tentang integritas gitu. Nah, kemudian pilar negara. Nah, sebetulnya Pancasila itu adalah bagian dari pilar negara, teman-teman. Jadi pilar negara itu ada 4 ya. Saya singkat PBNU. P yang pertama adalah Pancasila, kemudian yang kedua adalah Bhinneka Tunggal Ika, kemudian yang ketiga adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian yang keempat adalah Undang-Undang Dasar 1945. Nanti saya akan coba pecah dari setiap materi ini gitu ya. Jadi teman-teman nanti bisa belajar dari beberapa konten-konten berikutnya. Nah, kali ini kita akan fokus pada Pancasila terlebih dahulu begitu. Lalu ada juga tentang bela negara dan ada juga tentang bahasa Indonesia. Nah, gitu ya. Jadi kita nanti akan membedah semuanya. Saya akan coba buat di breakdown menjadi beberapa video yang bisa dimanfaatkan untuk belajar teman-teman, baik yang sedang persiapan untuk SKD kedinasan ataupun CPNS di tahun 2023 ini. Nah, semoga berhasil ya teman-teman ya. Baik, kita langsung saja. Berikut soalnya, teman-teman bisa di-pause dulu atau teman-teman bisa langsung coba menjawab gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman waktunya itu terlalu mepet gitu ya, wah saya suka banget sama TIU nih Pak gitu kan, sehingga saya hampir terlewatkan di TWK. Nah, kalau teman-teman waktunya nanti mepet pada saat mengerjakan soal, tenang jangan panik gitu ya, karena setelah saya coba pelajari clue-nya gitu. Nah, inti dari soal tes wawasan kebangsaan itu ada di kalimat akhir, teman-teman, di sini nih. Nah, misal begini. Nih, usulan Eka Sila yang diungkapkan oleh Insinyur Soekarno adalah. Nah, jadi sebetulnya intinya ada di kalimat terakhir gitu. Tapi disclaimer dulu, tidak semua soal seperti ini ya. Memang saya katakan umumnya seperti ini. Jadi sebetulnya kalau di kalimat terakhir itu sudah jelas gitu ya, maka kita tidak perlu membaca atasannya lagi gitu ya. Jadi atau kalau misalnya kita mau coba pelajari, mari kita baca ya. Misal Pancasila merupakan cerminan masyarakat Indonesia. Nah, ini juga masih sifatnya umum ya, teman-teman ya. Hal ini diungkapkan oleh beberapa tokoh yang mengusulkan dasar negara pada saat sidang BPUPKI. Lalu Insinyur Soekarno sebagai salah satu tokoh yang mengusulkan dasar negara mengatakan bahwa Pancasila diambil dari kehidupan dan nilai-nilai masyarakat Indonesia terdahulu dan masih sangat relevan dengan kehidupan saat ini. Tuh kan, lagi-lagi ini sifatnya masih sangat umum ya teman-teman ya. Jadi tidak ada gitu kan relevansinya, ada tapi dia hanya sekedar introduction saja. Lalu menurut Insinyur Soekarno, usulan tentang dasar negara dapat dipersingkat menjadi Trisila bahkan menjadi Ekasila. Nah, dari sini baru sudah mulai mengerucut gitu. Pertanyaannya adalah usulan Ekasila yang diungkapkan oleh Insinyur Soekarno adalah. Nah, jadi dari konteks di atas kita langsung bisa menjawab kayak gitu ya, bahwa usulan Ekasila itu apa. Nah, seperti kita ketahui bahwa Soekarno itu pada tanggal 1 Juni memberikan beberapa usulan gitu ya, usulan dasar negara, dari mulai Pancasila, kemudian Trisila, dan bisa diperas lagi menjadi Eka Sila. Nah, namanya Eka berarti artinya satu ya, satu sila. Nah, jadi usulan dari Eka Sila itu adalah gotong royong ya teman-teman ya. B jawabannya.
Nah, di sini beberapa usulan yang disampaikan oleh Soekarno diantaranya kebangsaan Indonesia, kemudian internasionalisme dan atau perikemanusiaan, kemudian mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial dan ketuhanan. Nah, ini adalah usulan dari 5 silanya itu. Kayak gitu. Lalu dari 5 sila diusulkan menjadi trisila, yaitu nasionalisme, demokrasi dan ketuhanan. Lalu berikutnya usulan terakhir adalah ekasila, yaitu gotong royong. Nah, gitu ya teman-teman ya. Ini bisa dijadikan sebagai referensi buat teman-teman dalam membuat rangkumannya. Kita lanjut ya. Nah, berikutnya dalam konteks berbangsa dan bernegara, nah Indonesia memiliki karakteristik yang berbeda dengan bangsa lainnya. Nah, sekali lagi mari kita coba kita coba baca di kalimat terakhir dulu ya teman-teman ya. Kalimat soalnya adalah tokoh yang mengusulkan musyawarah sebagai salah satu dasar negara adalah, nah lagi-lagi kita berbicara tentang tokoh ya teman-teman ya, karena tokoh ini paling sering muncul kayak gitu. Nah, ini paling paling sering muncul. Jadi kita perlu untuk dapat mempelajari tentang tentang hal ini kayak gitu. Nah, kita coba baca soal supaya lebih mantap ya. Jadi dalam konteks berbangsa dan bernegara, Indonesia memiliki karakteristik yang berbeda dengan bangsa lainnya. Masih introduction ya. Sebagai salah satu identitas nasional bangsa Indonesia gitu kan, musyawarah itu dijadikan sebagai salah satu cara untuk mengambil keputusan pada setiap rapat. Nah, ini juga sudah mulai fokus pada musyawarah. Hal ini yang menjadikan para tokoh pengusul dasar negara menyampaikan bahwa musyawarah itu bagian dari warisan nenek moyang. Nah, siapa nih tokoh yang mengusulkan musyawarah? Nah, jadi maksudnya itu di sini ada 3 tokoh ya yang mengusulkan dasar negara. Ada Muhammad Yamin gitu kan, kemudian ada Supomo, nah kemudian ada Soekarno. Nah, maksudnya adalah dari ketiga tokoh ini yang menyampaikan musyawarah itu siapa? Nah, kita bisa menggunakan cara eliminasi ya. Ahmad Subarjo itu dia tidak mungkin gitu kan, karena dia bukan yang mengusulkan. Meski kemudian ini B dan E itu saya agak keliru ya. Jadi jawabannya sama. Jadi jawabannya adalah Supomo gitu. Jadi yang mengusulkan tentang musyawarah di sini adalah Supomo, di mana Supomo itu menyampaikan 5 hal, yaitu ada persatuan, kemudian kekeluargaan, kemudian keseimbangan lahir batin, lalu musyawarah, lalu keadilan sosial. Jadi jawabannya adalah C ya teman-teman ya, Supomo. Oke, good. Kita lanjutkan soal berikutnya, masih tentang Pancasila nih, BPUPKI. Nah, masih tentang usulan ya teman-teman ya. Kita coba baca dalam sidang BPUPKI ya, yang diselenggarakan pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Nah, terdapat 3 orang tokoh yang menyampaikan usulan dasar negara. Nah, ini lagi-lagi saya sengaja ulang-ulang ya teman-teman ya setiap soal supaya teman-teman terbiasa gitu ya. Jadi ada Muhammad Yamin, kemudian ada Supomo, ada Soekarno. Nah, ketiga tokoh tersebut memberikan usulan sesuai dengan istilahnya masing-masing. Nah, jadi dari beberapa usul yang disampaikan terdapat satu prinsip yang memiliki kesamaan atau irisan atau usulan yang disampaikan oleh Soekarno dan Muhammad Yamin. Nah, kira-kira apa nih usulan yang disampaikan oleh Soekarno dan Muhammad Yamin, teman-teman? Apakah ketuhanan? Apakah kekeluargaan? Apakah kebangsaan? Apakah sosiodemokrasi? Ataukah gotong royong? Mari kita lihat. Nah, jawabannya adalah A ya teman-teman ya, ketuhanan. Kenapa? Karena usulan dari Muhammad Yamin itu adalah yang pertama perikebangsaan. Nah, sedangkan usulan Soekarno yang pertama adalah kebangsaan Indonesia atau nasionalisme. Kemudian yang kedua adalah internasionalisme atau perikemanusiaan.
Nah, internasionalisme atau pri kemanusiaan. Nah, ini juga berikutnya. Lalu yang ketiga pri ketuhanan gitu kan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang maha esa. Nah, yang betul-betul sesuai, yang betul mirip gitu kan, menjadi irisan adalah tentang ketuhanan kayak gitu. Kenapa? Karena di sini perikebangsaan sebetulnya ada, tapi di pilihan tidak ada ya teman-teman ya, kayak gitu. Nah, maksudnya perikebangsaan, sedangkan Soekarno kebangsaan Indonesia atau nasionalisme. Jadi yang paling sesuai adalah ketuhanan yang maha esa. Ini agak tricky ya teman-teman soalnya ya, jadi betul-betul hafalan banget. Berikutnya, nah setelah menyelesaikan sidang BPU PKI pertama tentang usulan dasar negara dari 3 orang tokoh gitu kan, terdapat kepanitiaan khusus yang bertugas untuk dapat menampung segala aspirasi dari masyarakat Indonesia. Pembentukan dasar negara Republik Indonesia Merdeka. Nah, jadi panitia tersebut berjumlah. Nah, ingat ya teman-teman ya, dalam konteks BPO PKI gitu, ada panitia 8, ada panitia 9 kayak gitu. Jadi harus diingat kalau 7 tidak ada, kemudian 10 tidak ada, 11 juga tidak ada. Jadi antara panitia 8 atau panitia 9. Tapi di sini tujuannya adalah untuk menampung. Nah, untuk menampung segala aspirasi dari masyarakat Indonesia mengenai pembentukan dasar negara Republik Indonesia Merdeka. Nah, kira-kira berapa jumlah panitianya? Nah, jawabannya adalah panitia 9, teman-teman. Karena panitia 9 itu dia bertugas secara khusus untuk dapat menerima aspirasi dari masyarakat. Nah, ke-9 panitia tersebut adalah, nah ini ada nama-namanya. Bisa dituliskan juga ya, ada Insinyur Soekarno sebagai ketua, Muhammad Hatta, kemudian Muhammad Yamin, A.A. Maramis, Ahmad Subarjo, kemudian Kiai Haji Wahid Hashim, Abdul Kahar Muzakir, sama Haji Agus Salim. Ini teman-teman bisa dicatat ya sebagai referensi panitia 9 gitu. Oke. Nah, lalu berikutnya mari kita coba dalam konteks sejarah Pancasila gitu ya. Jadi dalam konteks sejarah Pancasila terdapat 9 orang panitia khusus atau yang disebut dengan panitia 9. Nah, ini saya biasanya kalau buat soal itu berkaitan gitu ya antara soal sebelumnya dengan soal berikutnya gitu ya, supaya lebih mudah saja gitu kan ketika teman-teman sambil mengingat-ingat kembali, dan ketika mendapatkan soal seperti ini, oh sebelumnya sudah pernah bahas nih, jadi lebih mudah lagi gitu. Nah, kita baca dulu di kalimat terakhir ya, karena biasanya adalah di kalimat terakhir. Nah, namun terdapat beberapa tokoh dari Indonesia Timur yang tidak sepakat terhadap salah satu sila dalam Piagam Jakarta. Nah, sila tersebut adalah, nah ini adalah teman-teman soal ini yang ditanyakan adalah sila yang sila berapa yang tidak sepakat gitu ya, yang diperbaiki atau yang direvisi. Nah, di sini dulunya kan, sekarang Pancasila di sila pertama itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Tapi dulu bukan itu teman-teman, kalau di Piagam Jakarta itu gitu. Jadi silanya itu adalah, nah ini ya, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya. Jadi pada waktu itu jawabannya benar A ya teman-teman ya. Jadi pada waktu itu beberapa tokoh dari Indonesia Timur, khususnya dari kalangan non Muslim, itu mereka kurang sepakat gitu bahwa sila pertama itu lebih spesifik kepada Islam gitu. Nah, lalu berikutnya, Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia. Nah, selain itu, Pancasila juga merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia yang telah digali dari karakteristik masyarakat Indonesia terdahulu dan masih sangat relevan dengan kehidupan saat ini. Nah, oleh sebab itu, Pancasila dijunjung tinggi dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai suatu dasar negara, Pancasila disahkan dalam sidang PPKI kedua pada tanggal 19 Agustus 1945 yang tercantum pada
Nah, teman-teman harus dipahami nih, Pancasila itu ada di mana gitu. Apakah di peraturan pemerintah, apakah di TAP MPR gitu kan, apakah di undang-undang, ataukah di Undang-Undang Dasar 1945, atau di keputusan presiden. Nah, jadi eh, istilahnya itu ya, istilah dari kelima Pancasila itu ada tercantum di mana? Jawabannya adalah ada di D gitu kan, di bagian pembukaan alinea keempat gitu. Pembukaan UUD 1945 alinea keempat gitu. Alinea keempat. Nah, di sini hasil sidang PPKI yang kedua itu gitu kan, yang diselenggarakan pada tanggal 19 Agustus 1945 itu menetapkan bahwa Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai presiden serta wakil presiden untuk sementara waktu. Kemudian pekerjaan presiden akan dibantu oleh KNIP, Komite Nasional Indonesia Pusat, lalu pengesahan Undang-Undang Dasar 1945, lalu Pancasila terdapat beberapa pembukaan UUD 1945 di alinea keempat. Gitu ya teman-teman ya. Jadi Pancasila itu ada di Undang-Undang Dasar 1945 khususnya di alinea keempat. Oke. Baik. Nah, kita lanjutkan soal berikutnya. Lagi-lagi mari kita baca kalimat terakhirnya dulu supaya kita tahu apa yang ditanyakan. Adapun salah satu butir Pancasila gitu kan yang mendidik masyarakat agar tidak bersifat boros. Nah, gini ya. Jadi kita berikutnya pertanyaannya butir Pancasila gitu kan, agar tidak bersifat boros dan tidak bergaya hidup mewah adalah termasuk dalam sila. Nah, teman-teman, di konten sebelumnya saya pernah membahas tentang pengamalan dari Pancasila ya. Nah, ini jadi di setiap sila itu ada beberapa butir gitu, ada beberapa butir Pancasila. Nah, butir-butir itu sebetulnya yang memberikan penjelasan-penjelasan tentang tentang setiap sila. Nah, salah satu butir yang ada di Pancasila itu mengajarkan supaya masyarakat Indonesia itu tidak bergaya hidup mewah atau tidak bersifat boros. Nah, itu ada di sila kelima teman-teman ya. Jadi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena di sila kelima itu nanti teman-teman bisa cek ya di internet. Salah satu butirnya itu adalah pernyataan begini, tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah. Nah, ini ya clue-nya untuk yang ada di Pancasila di sila kelima ini gitu. Oke, mudah-mudahan teman-teman bisa dibaca lebih detail lagi ya untuk sila kelima ini. Berikutnya, nah kita baca dulu kalimat terakhir ya. Pengalaman dan makna Bhinneka Tunggal Ika itu harus diterapkan dalam lingkungan. Nah, gitu ya. Kita tentang Bhinneka Tunggal Ika nih. Nah, kita lihat di sini soalnya supaya lebih jelas lagi bahwa Bhinneka Tunggal Ika itu merupakan sebuah moto atau semboyan negara bangsa Indonesia yang tertulis pada lambang negara Indonesia Garuda Pancasila. Maka dari semboyan tersebut gitu kan adalah berbeda-beda tetapi tetap satu. Semboyan negara tersebut juga dijadikan sebagai pemersatu dari bangsa Indonesia yang sangat majemuk dari segi agama, suku, bangsa, bahasa, dan hal-hal lainnya gitu. Nah, pengamalan dari dan makna Bhinneka Tunggal Ika itu harus diterapkan dalam lingkungan. Nah, ini kehidupan bermasyarakat dan bernegara, kemudian kehidupan antar masyarakat sesama suku. Nah, ini ya clue-nya ya, tidak mungkin sesama suku saja gitu ya, karena sama suku itu misalnya orang Sunda ya Sunda saja, orang Jawa Jawa saja. Ini jawabannya tidak. Lalu kehidupan yang relevan dengan rekan-rekan sejawat. Nah, ini juga tidak mungkin ya. Masa dengan rekan sejawat saja Bhinneka Tunggal Ika-nya, kalau yang bukan sejawat tidak gitu kan. Atau bahkan rekan kerjanya saja. Nah, ini juga tidak. Atau hubungan dengan negara lain juga tidak. Jadi teman-teman ya, intinya berbicara tentang konteks Bhinneka Tunggal Ika itu perlu disampaikan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara gitu. Jadi jawabannya adalah A ya.
menjadikan Bank Indonesia itu yang berbeda-beda menjadi satu, sehingga hal tersebut diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, bukan hanya dalam kehidupan kelompok tertentu saja. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita ke lambang Garuda Pancasila. Memang kadang-kadang ini untuk sebagai pengetahuan saja ya, karena khawatir ditanyakan juga gitu. Nah, ini langsung kalimat terakhir, simbol padi dan kapas. Nah, sesuai dengan Pancasila, terutama sila keberapa. Nah, sebetulnya ini sudah spesifik ya, kalimat-kalimat terakhir ini sudah spesifik, jadi teman-teman tinggal membaca kalimat terakhir. Tapi kalau punya banyak waktu, alangkah lebih baik dibaca semuanya. Ini sekali lagi kalau teman-teman lagi mepet, waktunya sudah hampir habis gitu kan, misalnya TWK-nya tinggal sisa yang terakhir kayak gitu. Nah, Pancasila itu kalau misalnya saya buat gitu kan, kita singkat menjadi Birabe Bapak. Nah, Bi, kemudian Ra, B, Ba, Pa. Nah, B-nya itu adalah bintang. Nah, gitu ya. Jadi untuk teman-teman mengingat nih, jadi artinya sila pertama. Kemudian Ra-nya itu adalah rantai. Kemudian B-nya itu pohon beringin ya. Nah, pohon beringin. Kemudian Mbak-nya itu adalah kepala banteng. Nah, kemudian Pak-nya itu adalah padi dan kapas gitu. Ini untuk mempermudah saja. Untuk mempermudah teman-teman dalam mengingat simbol-simbol Pancasila. Sebetulnya istilah-istilah ini teman-teman bisa coba buat sendiri ya. Jadi biar lebih mudah lagi, silakan teman-teman bisa buat sendiri. Jadi padi dan kapas adalah sila ke-5. Nah, gitu. Oke. Lalu berikutnya, nah ini simbol gambar bintang. Nah, ini juga sama ya, soal berikutnya simbol gambar bintang yang sesuai dengan Pancasila, terutama sila keberapa. Nah, ini udah jelas juga ya. Jadi artinya ini saya ingin menyampaikan bahwa yang ini tuh hanya menghabiskan waktu saja untuk membacanya, karena pertanyaannya sudah jelas gitu kan, simbol gambar bintang. Ingat di slide sebelumnya saya menyebutkan tentang Birabe Bapak gitu kan. Saya kembali lagi, B-nya itu adalah bintang. Jadi bintang adalah ada di sila pertama. Nah, gitu teman-teman ya, di sila pertama. Oke teman-teman, segitu dulu untuk konten tentang Pancasila ini. Nanti saya lanjutkan di konten berikutnya gitu ya. Jangan lupa juga follow Instagram saya @zezignesiaeducation, dan jangan lupa di konten TikTok juga setiap hari akan update tentang soal-soal, baik itu tentang tes wawasan kebangsaan, tes kepribadian, maupun tes intelijensia umum ya teman-teman ya. Nah, meskipun belum ada tanggal pasti gitu kan untuk CPNS di Kementerian Pusat maupun di daerah, tapi alangkah lebih baiknya teman-teman persiapkan dari sekarang gitu. Pergunakan waktu sekitar 15 sampai 30 menit untuk persiapan latihan gitu kan. Karena persiapan jauh-jauh itu lebih baik supaya ketika sudah dekat waktunya kita bisa lebih maksimal lagi gitu. Untuk teman-teman yang akan tes untuk SKD kedinasan, nah ini harus lebih dimaksimalkan lagi waktunya ya, karena teman-teman memiliki waktu yang lebih banyak gitu kan, sehingga persiapkan dengan baik supaya mendapatkan skor yang maksimal. Baik, kalau ada kekeliruan atau komentar atau saran silakan ketik di kolom komentar, atau kalau ada usulan tentang kira-kira konten apa yang mau dibahas seputar tentang tes wawasan kebangsaan, itu juga boleh usul di kolom komentar. Terima kasih, selamat berjuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.